Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini gue buat khusus untuk teman-teman semua yang baru banget pengen ngerasain serunya main FPL. Tapi masih bingung nih gimana sih cara downloadnya, gimana sih cara main serta cara installnya. Dan maka dari itu video ini video yang tepat banget untuk bisa teman-teman simak sampai habis tentunya, karena di sini gue akan ngejelasin secara detail, secara terperinci untuk cara main serta cara download Fantasy Premier League di tahun 2021 ini. Dan untuk itu langsung aja, let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih ke teman-teman semua. Ada nggak sih teman-teman semua yang suka banget sama sepak bola, mulai dari main bola sampai main game fantasinya? Apalagi pas tim kita bertanding ya, pastinya bakal kita dukung abis-abisan ya. Dan juga pastinya bakal tahu tuh kita tuh siapa pemain-pemain yang cukup gacor, yang cukup oke, yang cukup keren untuk statistik dari peluang golnya. Pastinya kita tahu semuanya. Dan untuk itu di sini ada game yang seru banget, yang wajib banget untuk bisa teman-teman mainin, yaitu game analisa dan strategi dari MPL Fantasi. Di MPL Fantasi ini teman-teman bisa banget nih untuk susun tim andalan teman-teman semua sendiri, dan sekaligus juga bisa ngecek dalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa tim kebanggaan kita dan juga pertandingan-pertandingan sepak bola. Pastinya seru banget, dan juga gak usah ragu lagi kalau tim favorit kita bakal gak ada, karena di game MPL Fantasi ini tersedia game fantasi dari berbagai macam liga di dunia ya, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Belanda, bahkan ada Liga 1 juga nanti pertandingannya, dan juga akan ada seluruh pertandingan lengkap all match Olimpiade Tokyo 2020 yang pastinya bakal seru banget dan ngebuat kita nggak cuma nonton doang, tapi berasa ikut main juga dan ngumpulin poin terus di MPL Fantasi ini. Dan hadiah dari MPL Fantasi ini bisa ditarik begitu pertandingannya selesai, jadi nggak perlu lagi tuh nunggu satu musim, nunggu satu bulan, karena pertandingan selesai bisa langsung ditarik hadiahnya. Dan hadiah dari MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa dibelanjain buat macam-macam nih. Bisa buat beli baju bola, bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa listrik, pulsa data, pulsa internet, bisa buat beli makan, yang pastinya banyak banget kegunaan dari hadiah MPL Fantasi ini. Pastinya seru banget, dan di minggu ini akan ada pertandingan juga yang bakal seru juga, yaitu pertandingan Big Trophy Olimpiade Tokyo 2020 antara Spanyol melawan Argentina, yang pastinya nggak bisa dilewatin tentunya. Dan juga gue udah ngebuat untuk tim statistik serta tim line up-nya di card di atas, bisa teman-teman lihat. Dan untuk itu langsung aja kita main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Kamu suka nonton bola? Coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru, kamu bisa banget susun tim andalanmu di MPL Fantasi ini. Kontes spesial untuk semua match Olimpiade Tokyo 2020. Pertandingannya lengkap, banyak banget kontes gratisnya, dan juga total hadiahnya hingga puluhan ribu berlian kemenangan. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau kamu bisa menang susun tim, kamu bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan ya langsung aja teman-teman buka smartphone teman-teman semua, dan langsung aja buka Play Store atau App Store sama aja. Dan nanti setelah kita buka, teman-teman bisa langsung klik aja di penelusuran dan langsung klik Fantasy Premier League, dan langsung bisa teman-teman klik install nih. Langsung aja klik install. 12 seconds later. Ya, dan setelah diinstall bisa langsung teman-teman buka seperti biasa, seperti penginstalan aplikasi yang lain, gak ada yang beda. Dan setelah itu bisa langsung teman-teman lihat dan klik aja langsung get started. Iyalah pokoknya itunya yang paling atas. Dan langsung di sini teman-teman disuruh untuk bisa memilih tim. Di sini gua pilih Liverpool lah ya, untuk bisa dapat juara kali ini, yang sebenarnya nggak berpengaruh apa-apa untuk tim fantasinya. Itu hanya untuk bisa info aja, untuk ada pertandingan atau mungkin ada info-info terbaru dari klub kebanggaan teman-teman semua. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan, would you to follow any other Premier League teams? Kayaknya nggak usah, no thanks. Dan ini pilihan untuk teman-teman apakah mau di email dari data dari Premier League apa enggak. Kalau gue kayaknya nggak usah deh. Dan juga apakah teman-teman mau dapat notifikasi dari Premier League? Kayaknya juga nggak usah. Dan ya finish, langsung aja accept. Dan bisa langsung teman-teman pilih aja yang bawah yes create account, dan langsung bisa teman-teman ketik di sini nama teman-teman semua, first name, ketik aja langsung nama lengkap teman-teman semua, bisa teman-teman isi. Dan langsung bisa teman-teman pilih juga email addressnya yang bisa teman-teman masukin di sini, dan pilih password juga di sini. Passwordnya terserah teman-teman tentunya apa aja. Dan gender
Lalu selanjutnya tanggal lahir teman-teman semua lengkap, dan selanjutnya nomor telepon teman-teman semua karena kita Indonesia 62 tentunya. Dan langsung aja continue to choose favorites ya, continue ya, susah banget nih. Sorry, select country-nya belum tadi, pantasan nggak bisa. Langsung pilih aja Indonesia seperti biasa kalau teman-teman di Indonesia, dan continue. Dan kita pilih favorites Liverpool tentunya. Next. Ya, ini lewatin aja, langsung I have read and accept dan complete registration, yang dimana cukup banyak sih emang sebenarnya step-stepnya untuk mengisi registrasinya ya. Dan sekarang udah bisa teman-teman lihat untuk Premier League aplikasinya bisa kebuka, dan teman-teman udah punya akun untuk sampai saat ini, dan bisa langsung teman-teman klik aja nih di kolom di bawah, kolom fantasi tentunya, dan bisa langsung sign in karena tadi kita udah register ya. Dan langsung kita sign in aja, dan kita ketik sesuai dengan email address yang tadi, sign in. Dan tentunya nggak bisa sebelum teman-teman bisa verified dari akun Gmail teman-teman semua. Dan nanti di situ akan ada kode link dari akun Gmail itu, dan bisa langsung nge-generate untuk masuk ke link fantasi kali ini. Dan untuk itu makanya sekarang kita buka dulu untuk Gmail dari Gmail yang terdaftar untuk akun dari Fantasi Premier ini. Dan nanti di Gmail akan ada tulisan activate account, bisa langsung teman-teman klik. Ya, dan confirm, dan juga tentunya bisa langsung kita sign in lagi. Ya, sekarang udah bisa masuk ke akun Premier League untuk Fantasi Premier League. Dan selanjutnya kita akan buat untuk tim sekaligus first draft untuk tim teman-teman semua. Let's go. Dan ya, langsung aja bisa teman-teman klik nih pick tim. Dan pertama teman-teman harus disuruh untuk ngisi nama dulu, nama tim teman-teman semua, yang dimana timnya nggak boleh nama yang aneh-aneh ya, nggak boleh nama Sarah, nggak boleh nama yang menyinggung, nggak boleh nama yang ras atau nama-nama yang agak-agak kasar, nggak boleh, karena nanti bisa jadi tim teman-teman semua di pertengahan musim akan di-banned kalau misalnya nama-namanya yang kurang sopan tentunya. Maka dari itu bikin nama yang sesuai aja, sesuai dengan kesukaan teman-teman semua juga, bebas namanya apa aja, dan langsung aja accept dan juga select name. Dan ya, di sini teman-teman langsung bisa ngelihat untuk susunan draft yang pertama ya, dimana di sini teman-teman dikasih 2 kiper, lalu selanjutnya dikasih 5 back, lalu ada 5 pemain tengah, dan ada 3 pemain depan. Dan teman-teman di sini dikasih dana di bank 100 juta pound sterling yang bisa digunakan untuk bisa membeli pemain-pemain yang teman-teman inginkan. Dan selanjutnya langsung aja kita pilih tim, dimana di sini dari kiper dulu, dimana kiper terserah teman-teman semua untuk first draftnya ini seperti apa, yang dimana bisa teman-teman lihat untuk susunan first draft terbaik di YouTube. Tentunya banyak banget yang membahas first draft dan susunan tim terbaik di FPL tentunya untuk di musim ini, dan gue juga udah buat juga untuk susunan tim first draft gue, bisa teman-teman klik di card di atas. Dan selanjutnya setelah teman-teman pilih tim, teman-teman bisa langsung klik save. Dan dalam pemilihan tim teman-teman di sini ada rulesnya, di mana teman-teman hanya maksimal bisa menggunakan 3 pemain dari satu klub yang sama. Misalkan teman-teman di sini mendukung Liverpool, di sini teman-teman hanya boleh menggunakan 3 pemain Liverpool aja, bebas mau menggunakan 3-3-nya pemain back, 3-3-nya pemain tengah, 3-3-nya pemain depan, atau mungkin mau masing-masing dari back, dari tengah, atau dari depan masing-masing satu bisa juga. Jadi bebas, tapi hanya bisa maksimal dari 3 pemain aja. Dan selanjutnya bisa teman-teman klik save. Dan ya, sampai di sini teman-teman berhasil membuat akun dan juga berhasil membuat first team teman-teman semua di FPL musim ini. Dan setelah itu gue mau ngasih tahu lagi untuk penjelasan poinnya, yang dimana cukup banyak juga, bisa teman-teman lihat mungkin di layar ya, dan teman-teman pause untuk daftar poinnya, yang dimana kurang lebih untuk poin-poin yang mayor aja di sini gue sebutin, diantaranya adalah untuk mencetak gol. Dari pemain depan mencetak gol dapat 4 poin, dari pemain tengah dapat 5 poin, dari pemain belakang dapat 6 poin, dan untuk poin clean sheet dari pemain belakang dapat 4 poin, dari pemain tengah dapat 1 poin, dan dari pemain depan gak dapat poin ya. Dan untuk kiper sendiri di sini sama, kurang lebih sama pemain belakang untuk perolehan poinnya. Kalau clean sheet dapat 4 poin, kalau dapat menit bermain di semua posisi dapat poin 2 poin untuk 60 menit, dan di bawah 60 menit hanya dapat 1 poin. Dan untuk poin ada lagi tambahan, ada bonus poin sistem, dimana di sini akan ada untuk dalam satu pertandingan yang man of the match akan dapat bonus poin tambahan
plus 3 poin, dan pemain kedua terbaik dapat 2 poin, dan pemain ketiga terbaik dapat 1 poin. Dan selanjutnya setelah kita pilih tim tadi, kita bisa menentukan kapten. Di sini kapten ini akan mendapatkan poin double. Misalkan contoh di sini ada Pulisic, kita jadiin kapten, dimana Pulisic ini nanti akan didouble poinnya dari poin yang dia dapat. Misalkan dia dapat 5 poin di game week pertama. Nah, 5 poin ini akan dikali 2 jadi 10 poin. Jadi untuk perolehan poin kapten ini akan dikali 2. Dan untuk cara mainnya, di setiap game weeknya teman-teman di sini disuruh untuk bisa memilih 11 pemain untuk bisa bermain, dan sisanya ada 4 pemain bench atau pemain cadangan. Dan pemain cadangan ini nggak akan dihitung poinnya, dan untuk pemain cadangan ini akan otomatis diganti kalau misalkan pemain-pemain yang ada di line up teman-teman semua, di 11 pemain teman-teman semua ada yang nggak main. Nanti dia akan otomatis diganti dari urutan nomor 1 untuk pemain pertama yang bisa diganti. Misalkan contoh misalkan di sini Hudson-Odoi ini cedera dan tidak main dari menit 0, sama sekali nggak main, sama pelatihnya si Tuchel nggak dimainin, maka dari itu Robertson akan otomatis masuk menggantikan Hudson-Odoi. Dan begitu seterusnya. Misalnya pemain kedua ada Ziyech juga yang nggak main, otomatis akan Mahrez masuk untuk menggantikan Ziyech, dan kurang lebih begitu untuk urutannya. Dan nanti kiper juga otomatis akan berubah, berganti kalau misalkan dia nggak main kiper utamanya, dan kurang lebih begitu untuk setiap game weeknya. Dan untuk di setiap game weeknya untuk segmen transfer pemain, teman-teman di sini hanya dikasih jatah 1 pemain aja, yang dimana kalau misalkan teman-teman melakukan transfer lebih dari 1, teman-teman akan dikasih penalti minus 4 untuk setiap transfer berikutnya. Dan jika transfer teman-teman semua nggak digunain nih dalam game week tersebut, transfer tersebut akan masuk diakumulasi ke transfer di game week berikutnya. Misalkan di game week kedua teman-teman nggak mau menggunakan transfer, jatah transfer teman-teman semua di game week kedua akan masuk ke transfer di game week ketiga. Artinya di game week ketiga teman-teman akan dapat jatah 2 free transfer. Dan misalkan teman-teman di game week tersebut juga nggak menggunakan transfer lagi, di game week selanjutnya teman-teman akan dapat free transfer selanjutnya, jadi total 3 free transfer. Dan misalkan di game week selanjutnya lagi nih teman-teman nggak menggunakan transfer lagi, harusnya kan dapat 4 transfer, tapi nggak bisa dapat 4 transfer karena jatah maksimalnya dibatasin oleh FPL untuk save transfernya hanya 2 aja. Jadi untuk maksimal transfer yang bisa teman-teman gunakan hanya 3 transfer untuk save transfer yang ada. Dan selanjutnya harga pemain di sini fluktuatif ya, kayak harga saham. Jadi misalkan untuk pemain-pemain yang lagi hangat, lagi in, kayak misalkan Kevin De Bruyne misalkan baru mencetak hat-trick, biasanya dia akan naik harganya karena dari supply dan demandnya lebih banyak, dan juga tentunya membuat harganya akan menjadi naik. Dan itu tentunya akan berfluktuatif ya di setiap game weeknya. Dan juga selanjutnya untuk transfernya ini ada deadline-nya, yaitu setiap 90 menit sebelum game week dimulai. Misalkan ada match pertama di game week pertama nanti yang jam 2 malam, untuk transfer deadline-nya artinya akan jam 12:30 dini hari. Jadinya harus di-spare tuh waktunya, harus dikira-kira biar nggak ketinggalan tentunya untuk bisa meracik tim di game week tersebut. Dan berikut untuk segmen transfer dan juga cara main. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen chips. Let's go. Dan untuk di chips kali ini teman-teman dikasih 4 chips ya untuk di Fantasy Premier League kali ini. Di sini teman-teman dikasih wildcard, dikasih free hit, dikasih bench boost, dan triple captain. Nanti akan gue jelasin lagi satu-satu, mulai dari wildcard dulu ya. Dan yang pertama wildcard, dimana wildcard ini adalah jatah free transfer bebas. Teman-teman bisa banget untuk melakukan transfer sebebas-bebasnya kayak di awal musim kayak gini nih. Dan tentunya nggak akan berpengaruh terhadap poin teman-teman semua, dan nggak bakal dikurangin dari penalti poin minus 4 tadi yang gue sebutin. Dan wildcard ini dikasih 2 jatah wildcard untuk satu musim. Yang pertama teman-teman dikasih wildcard untuk di paruh awal musim, dan teman-teman dikasih selanjutnya di paruh kedua musim. Dan mungkin batasnya ada di game week ke-21 di kira-kira habis Boxing Day biasanya. Dan juga wildcard ini tentunya sangat potensial bagus untuk teman-teman bisa kembali mereset tim teman-teman semua. Jadi nggak perlu takut minus poin, cukup powerful juga bisa digunakan. Dan selanjutnya yang kedua ada chip free hit, dimana free hit ini teman-teman dikasih jatah sama halnya kayak wildcard, bebas transfer dalam satu musim, tapi hanya berlaku untuk satu game week aja. Jadi misalkan nih teman-teman menggunakan free hit di game week ketiga, dan untuk di game week keempatnya tim teman-teman semua akan balik seperti susunan di game week kedua. Jadi ini biasanya digunakan kemarin untuk
pada saat blank game week atau mungkin pada saat tim-tim yang bermain hanya sedikit. Itu sangat powerful, bisa digunakan free hit, jadi mengurangi resiko untuk pemain-pemain yang gak bisa main di game week tersebut, bisa diganti dengan pemain yang main tentunya. Dan selanjutnya di chip ketiga ada bench boost, dimana bench boost ini adalah yang bisa mengaktifkan seluruh pemain pengganti teman-teman semua. Jadi bench teman-teman semua bisa langsung dimainin semuanya, jadi ada 15 pemain yang akan terhitung poinnya untuk di game week tersebut. Cukup keren juga. Dan selanjutnya ada triple captain, dimana triple captain ini sama halnya dengan namanya ya, dimana di sini untuk kapten kan biasanya dikali 2 poinnya seperti tadi gue bilang. Kali ini akan dikali 3, jadi cukup powerful juga untuk bisa digunakan. Kalau misalkan contoh Muhammad Salah hat-trick dengan total raihan hingga 21 poin, teman-teman bisa menggunakan triple captain hingga mencapai 63 poin. Itu keren banget ya untuk di satu game week. Dan berikut untuk penjelasan tentang chips yang ada, 4 chips yang sangat powerful, sangat keren, tentunya bisa digunakan di pertengahan musim. Dan selanjutnya gue akan menjelaskan ke segmen liga. Let's go. Ya, untuk liga di FPL ini hanya ada tersedia 2 jenis liga aja. Yang pertama adalah liga untuk head to head leagues, dan yang kedua ada classic leagues. Yang pertama, head to head leagues ini adalah sistem liga yang mempertemukan tim yang ada untuk bisa meraih poin melalui cara head to head. Jadi 1 lawan 1. Misalkan ada 6 tim yang ada dalam satu liga, contohnya liga ABCD, di mana liga ABCD ini di setiap game weeknya akan mempertemukan masing-masing dari 6 tim yang ada di liga tersebut. Akan ada pertandingan antara tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, dan tim 6. Dan setiap pertandingan ini nanti akan dicari siapa poin yang paling tinggi. Misalkan contoh di tim pertama lawan tim kedua, yang paling tinggi poinnya di situ di game week tersebut ada tim kedua, misalkan tim kedua dengan 30 poin misalkan contohnya, dan tim pertama hanya 29 poin misalkan di game week tersebut. Artinya tim kedua berhasil mengumpulkan 3 poin untuk di game week tersebut, dan nanti akumulasi poinnya akan ditotal untuk di akhir liga. Jadi seperti itu kurang lebih mirip kayak Liga Inggris ya, dipertemukan head to head masing-masing. Dan di liga kedua di sini ada Classic League. Classic League ini bener-bener hanya dari total poin teman-teman semua yang bisa teman-teman ambil di setiap game weeknya. Misalkan di game week pertama dapat 30 poin, game week kedua dapat 30 poin, total 2 game week dapat 60 poin. Dan di liga tersebut nanti semuanya akan diakumulasi dari total game week yang ada poin-poinnya, dan nanti akan dicari siapa yang paling tinggi poinnya, dia yang menang untuk liga tersebut. Dan berikut kurang lebih untuk penjelasan serta pemaparan dari cara main, transfer pemain, chips, dan juga leaks yang bisa gue sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua dalam memahami cara mainnya tentunya. Dan juga untuk teman-teman misalkan yang masih bingung, yang masih belum paham, bisa langsung nanya aja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan untuk teman-teman tentunya yang udah nonton terus, thank you banget udah nonton sampai sini, thank you banget udah nonton sampai habis, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang udah ngikutin channel ini terus juga thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi-fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad.